Halo semua, perkenalkan aku Sri Putri Wahyuningsi dari program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, di video ini aku akan membahas mengenai regulasi perfilman dan sensor dalam film. Waduh, kedengarannya berat banget ya, tapi tenang aja, aku mau jelasin dulu dari regulasi perfilman. Jadi pada tahun 2009 itu muncul Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Lalu di tahun 2019 itu muncul peraturan dari Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang pedoman dan kriteria penyensoran penggolongan usia penonton dan penarikan film dan iklan film dari peredaran. Nah, itu masih seperti kecil aturan yang dimiliki oleh regulasi perfilman ya. Tapi film dan iklan film yang telah lulus sensor dan beredar di masyarakat itu dapat ditarik lagi dari edaran jika mendapat laporan dari masyarakat ataupun lembaga terkait apabila telah terbukti menyebabkan ketidaknyamanan ketika menontonnya. Nah, selanjutnya ini ada sensor film. Mungkin teman-teman udah sering dengar tentang sensor-sensor dalam film ya, tapi kira-kira teman-teman tahu nggak gimana sih prosedur dari penyensoran film tersebut? Jadi, prosedur penyensoran film di Indonesia itu diawali dengan permohonan. Yang kedua, kelengkapan persyaratan. Yang ketiga, pendaftaran. Keempat, pengukuran. Yang kelima, pembayaran. Yang keenam, pembuatan berita acara penyensoran. Yang ketujuh, penjadwalan sensor. Kedelapan, melakukan sensor. 9, ada keputusan lulus atau tidaknya. Dan yang terakhir ini ada pembuatan surat tanda lulus sensor bagi film yang telah lulus sensor dan surat tanda tidak lulus sensor bagi film yang tidak lulus sensor. Nah, misal film tersebut tidak lulus sensor, film tersebut akan dikembalikan ke pemilik film untuk diperbaiki dengan maksimal batas perbaikinya adalah 3 kali. Nah, selanjutnya nih, film apa sih yang tetap tayang tapi punya adegan yang melanggar dan tidak disensor? Jadi salah satu contoh filmnya itu adalah film Para Betina Pengikut Iblis yang tayang pada 16 Februari 2023. Film ini mengusung genre horror thriller dan film ini lulus sensor dengan penggolongan usia 21 tahun. Nah, menurut Rako Prijanto selaku sutradara, film ini mengandung adegan-adegan sadis tetapi tetap memiliki pesan positif di dalamnya. Oke, selanjutnya itu ada film yang tayang dan sudah melewati penyensoran. Contohnya itu ada film Parasite pada tahun 2019. Film dari Korea Selatan ini menampilkan adegan seksual yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Tapi adegan tersebut dipotong dan dilompati ke scene selanjutnya. Lalu selanjutnya ada film yang dilarang tayang di bioskop Indonesia. Nah, salah satu contoh filmnya itu adalah Suspiria pada tahun 2018. Film ini